Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Wih, mau kawin dia bro, birahinya lagi naik-naiknya itu. Nah, oke, teman-temanku semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini kita mau sharing lagi mengenai tips sukses dalam peternak ayam kampung. Tentunya ada 4 manajemen saya pikir yang harus teman-teman kuasai, karena setelah saya lihat dan saya amati di dalam video saya ini, di dalam kolom komentar, bukan dalam video, dalam kolom komentar yang teman-teman sampaikan, itu banyak sekali teman-teman yang baru ingin memulai beternak ayam kampung. Nah, saya pikir sebelum memulai itu harus bisa memahami manajemen ini terlebih dahulu, agar untuk kedepannya itu teman-teman bisa mendapatkan kepuasan dari peternak ayam kampung seperti yang saya rasakan seperti ini, Mas Bro, semuanya. Tentunya seperti itu. Nah, oke, kita langsung ke fokus pembahasan kita, yaitu 4 manajemen yang sudah saya persiapkan. Tentunya ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani sejauh ini sampai saat ini. Yang pertama itu adalah manajemen kandang. Tentunya dalam manajemen kandang itu sendiri teman-teman juga harus bisa memilih dan memilah maunya kandang seperti apa yang cocok kepada teman-teman semuanya. Apakah pakai kandang sistem intensif, atau mau semi intensif, ataupun mau sistem umbaran. Nah, ketika teman-teman sudah memutuskan dan sudah bisa memilih, oh ternyata maunya kandangnya seperti yang saya bilangkan tadi, intensif, atau mau kandangnya semi intensif, ataupun mau kandangnya itu sistemnya umbaran untuk pemeliharaan, ya nggak masalah. Yang penting teman-teman itu harus bisa memilih lah, dan mana yang cocok di tempat teman masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, oke. Yang kedua, manajemen yang harus teman-teman pahami itu adalah manajemen perawatan, Mas Broku semuanya. Tentunya manajemen perawatan ini saya pikir sangat penting, karena perawatan adalah penentu keberhasilan dalam kita merawat ayam-ayam kita itu, dari DOC sampai besar. Wah, agak sedikit ribut, Mas Bro. Wih, oke, lanjut kita bahas. Nah, tentunya manajemen yang kedua ini sangat berperan penting, karena disitulah teman-teman akan diuji, dan banyak sekali percobaan-cobaan yang akan teman-teman hadapi, baik dari ayam itu kondisinya kurang sehat, atau bagaimana sistem boarding. Nah, tentunya kita mulai dari sistem boarding. Sistem boarding itu tentunya untuk anak ayam yang usia 0-30 hari, teman-teman siapkan box magicnya atau kandang khusus untuk penghangatnya. Kalau misalnya itu tidak ada indukannya, jadi diganti penghangatnya itu menggunakan lampu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam artian kandang seperti itu di masa awal, masa pertumbuhan ayam-ayam itu sangat dibutuhkan. Karena itu tadi saya bilang bahwa anak ayam itu sendiri membutuhkan kehangatan dari indukannya seharusnya. Tapi oleh karena kita maunya mempercepat masa produksi, jadi kita box ataupun kita kasih box magic, jadi diganti dengan lampu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika di usia 30 hari ke atas itu harus teman-teman memberikan pakan itu paling tidak proteinnya cukup, kalau itu untuknya pedaging, dan banyak-banyak yang lain lah. Jadi seperti itu. Nah, perawatan ayam ini tentunya suatu hal yang memang sangat sakral, dan ketika ayam ini jatuh sakit, teman-teman juga harus siap dengan solusinya, baik itu dari jamu-jamuannya, ataupun dari pengobatannya, ataupun dari vaksinnya. Tentunya itu juga harus teman-teman pahami terlebih dahulu, agar tidak terjadi kematian pada ayam-ayam kita, itu yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian yang ketiga, manajemen yang ketiga yang harus teman-teman pahami itu adalah manajemen pakan. Tentunya itu sangat penting sekali saya pikir, karena manajemen pakan itu menentukan seberapa besar keuntungan yang akan kita dapatkan dari beternak ayam kampung. Semakin murah pakan yang kita berikan, maka semakin besar yang kita dapat, untuk keuntungan yang kita dapatkan. Tapi walaupun pakan sangat murah, jangan jangan kebelakangkan masalah kandungan proteinnya, kemudian kalorinya, dan nutrisi yang harus dibutuhkan oleh ayam itu sendiri. Jangan dikebelakangkan, Mas Broku semuanya. Itu harus diperhatikan. Makanya walaupun pakan kita olah pakan sebaik mungkin, dan pakan itu sendiri harus bisa memenuhi kebutuhan dari ayam-ayam itu sendiri. Itu sangat penting ya, Mas Broku semuanya. Nah, kemudian juga untuk masalah pakan ini tentunya
Kapan sih seharusnya kita memberikan pakan kering atau pakan basah kepada ayam-ayam kita, atau pakan campuran? Itu terserah teman-teman semuanya lah. Bagaimana cara mengaturnya? Tentunya teman-teman juga harus bisa mencari pengalaman sebanyak mungkin dari dunia berternak ini. Harus bisa harus bisa mengalami gagal dulu. Tapi jangan gagal lah. Tapi paling tidak teman-teman harus bisa menguasai dari manajemen yang saya sampaikan ini. Nah, kemudian manajemen yang terakhir itu adalah manajemen pemasaran. Nah, di situ juga harus teman-teman kuasai dari segi pemasarannya, karena pemasaran ayam kampung itu sendiri juga kita butuhkan. Makanya saya pernah buatkan video itu, jangan mengikuti tren dalam peternak ayam kampung, tapi ikutilah sesuai dengan kebutuhan pasar. Maunya ayam seperti apa? Oh, misal seandainya ayam A cocok untuk di daerah kita dan diterima oleh pasar, silakan diternak. Oh, ayam B cocok, silakan diternak. Tapi ketika kita mengikuti tren, wah ayam ini lagi viral nih, ayam ini lagi banyak digemari oleh teman-teman yang lainnya, belum tentu. Oke, agak sedikit ribut. Tapi belum tentu ayam itu bisa diterima pasaran di daerah kita. Maka dari itu, carilah ayam itu yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada di daerah kita, Mas Broku semuanya dan Mbak Broku semuanya. Dan kemudian juga kita harus pandai juga dalam pemasaran ayam kampung. Misal seandainya harganya murah, bagaimana kita bisa meningkatkan harga ayam ini menjadi lebih tinggi? Apakah kita harus menjual karkasnya, kita produksi sendiri, kita potong sendiri, kita bersihkan, baru kita jual? Itu juga bisa. Yang penting ayam itu bisa diterima oleh pasaran daerah kita sendiri. Maka dari itu harus pandai-pandai dalam memasarkan ayam kampung itu sendiri, Mas Broku semuanya. Tidak semua ayam itu bisa diterima oleh wah, lagi ribut Mas Bro. Yang ini lagi mau bertelur. Tidak semua ayam itu bisa diterima pasaran di daerah kita, Mas Broku semuanya. Maka dari itu sebagai peternak kita harus cerdas dan kita harus pandai memilih ayam mana yang cocok dan yang lebih diterima oleh pasar itu sendiri. Nah, mungkin keempat manajemen ini sudah cukup saya pikir, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup, kita mau update dulu kandang kita. Nah, seperti ini kondisi kandang kita. Itu layar modif kita, Mas Bro. Lagi berkokok dia, mantap. Kita buka dulu pintunya. Nah, itu layar modif kita lagi berkokok. Nah, di pojok sana ada ayam yang mau bertelur. Mantap. Nah, di pojok itu ada ayam yang mau bertelur. Itu sudah agak sore dia mau bertelur, Mas Bro. Di sini juga ada, tapi saya tadi lagi bikin konten, lagi sharing pada teman-teman, dia gagal, tapi sudah mau ngangkrem lagi di situ dia. Mau bertelur lagi. Nah, jadi seperti ini layar modif kita. Oke. Saya pikir mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa membantu teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan keempat manajemen yang saya sampaikan kepada teman-teman itu mudah dipahami dan bisa diaplikasikan di ternak teman-teman masing-masing semuanya. Saya akhiri, mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Inilah kata-kata manis saya, silakan untuk diamati, tiru, dan dimodifikasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, kandang peternak gokil, mantap Mas Bro.